Berisik, bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Nasi kentut, nasi kentut. Nah, nasi kentut itu apa lagi? Nasi kentut. Nggak ada lo, nggak ada. Sumpah demi Allah ada. Nggak ada. Lu googling nih Paranoid. Nasi kentut, nasi khas Medan. Oh beneran? Beneran. Isinya apa? Berak. Kentut. Isinya kentut. Ini kita ada tamu pada bingung kenapa lo mulai nasi kentut. Ya kita kan gini, kebiasaan kalau di berisik, bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Langsung opening. Gue opening ya, gue ambil semua. Ini jadi kita suka ada opening. Kita harus menggunakan opening yang berbeda setiap episode. Iya. Jadi dari episode 100 sampai 200. Tantangan dari pendengar kita. Enggak, kita yang goblok. Oh, kita emang ya? Emang kita sendiri ya? Kita yang bego. Goblok ya? Emang kita yang bego, kita yang... Kenapa kita mau ya? Iya. Iya, jadi kita nggak boleh opening yang sama setiap episode-nya. Gua selalu jualan. Awe selalu voice over. Nggak jelas kalau gue nggak jelas ya. Awe terserah. Kalau gue selalu jualan. Terakhir kemarin singkong apa? Ketela. Bukan, terakhir lo itu es jembut kecabut. Oh iya betul. Es jembut kecabut. Es dawet jembut kecabut, Betul. tau nggak? Es dawet jembut. Tahu nggak? Jembatan Butuh. Di Kecamatan Purworejo ada namanya Ada. es dawet jembut kecabut. Beneran. Sumpah, beneran. Itu beneran ya? Beneran. Memang warnanya hitam. Berarti nggak jorok ya? Enggak. Karena beneran kan? Bener. Jadi itu es dawet jembut kecabut, Jembatan Butuh, Kecamatan Butuh, disingkat. Kalau jembut panjang itu jorok. Jorok. Kalau si kontol panjang. Nah, itu juga Ini. itu kalau itu situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Itu Ya, singkatan. nggak jorok dong. Enggak. Seneng kayak gini kan. Ini baru kali Aduh. ini kan Paranoid dengerin ya. Benar. Paranoid, kita kedatangan The Massive. Ini adalah band pertama yang datang ke studio. Yoi. Iya. Kita biasanya kita pernah band siapa aja ya? Roket Lepon. Oh iya, Enderson Enderson Lepon. Roket pakai Zoom. Rocket Rockers. Juicy Lucy Love Sama Zoom. Baru kita yang berani datang ya? Itu nggak datang, nggak ada ongkos bagaimana? Enggak, kita tuh selalu bingung kalau misalnya kita ngajakin musisi untuk datang ke sini. Kita kan ini bercanda isinya musik. Harusnya memang ngobrolin musik. Ada interaksi. Ada interaksi kayak pertanyaannya berbobot kayak gitu. Ini yang udah kita telepon, kita nanya langsung ditutup. Iya. Pertanyaan apa itu gitu. Apaan nih gitu langsung tutup. Jadi kayak kita segan. Kita segan kita. Tapi kalau karena sekarang The Massive dan juga pas lagi ulang tahun yang 17 Sweet 17 ya kan. Iya. Selamat Sweet 17 The Massive. Lagi nakal-nakalnya tuh. Itu dia. 3 Maret. Bener nggak? 3 Maret. Benar. Iya, benar. 2000 berapa? Satu. Kenapa nanya hitung dong? dong. Kurang aja. 2012. 2003. 2003. 3 kan? Ya. Ya. Ulang tahun The Massive itu sama ulang tahunnya Super Glad. Oh iya benar. Iya, iya, benar. benar. Benar, iya. Sama. Dia 3 Maret juga. Iya. Dulu gua megang fans clubnya. Jadi tahu. Lah kok sama ini sama The Massive? Iya, benar. Bener. Nggak pernah niat untuk gabung. Ulang tahunnya gabung. Iya, gabung. Atau transfer vokalis. Kan lagi zaman. Ini lagi zaman loh. Ini lagi musim loh. Bener. Lagi musim loh. Naga, iya, nah, benar. ada band. Naga ada band sekarang. Iya, Charlie dari setia ke Republik. Emang Berarti iya? Charlie nggak setia berarti. Baru single. Baru tahu gua. Berarti Charlie nggak setia dia. Iya, sekarang udah nggak Karena setia. udah pindah ke Republik. Iya, Benar. benar. Andika dari Kangen ke Mahesa. Solo. Iya. Gini, Bukan band. Gini. Oh, bukan. Ini kan ada musisi. Ya. Jangan kelihatan goblok. Oh iya, maaf ya. Kita Gua kegoblokan. terlalu kelihatan goblok ya. Iya, bodoh kita. Gue kemarin juga mau ditransfer juga ke mana? ke Coldplay. Waduh. Cuma deal-dealannya kurang pas. Iya, benar. Enggak, katanya emang itu lagi butuh jasa surat menyurat. Coldplay-nya butuh jasa surat menyurat. Jadi orang kantornya. Back jadi office staff. ya. Jadi staff. Jadi staffnya Coldplay. Aduh, tapi The Massive ini 17 tahun berarti nggak pernah ganti-ganti personel ya? Pernah nggak? Ganti nggak? Ganti-ganti personel enggak sih. Dari awal? Hanya ganti-ganti pasangan saja. Enggak, itu udah jelas. Yang ngomong bukan kita ya. Bercanda. Oh, masa sih? Tapi mukanya serius. Kejar terus, saya kejar terus.
Kita setia. Iya betul. Maksudnya ganti-ganti pasangan ketika main badminton. Boleh dong ganti pasangan ketika Saat badminton emang. main game. Main game. Bisa, Main game, masih ya. boleh. Atau pas Smackdown mungkin ganti-ganti tag team enggak Tag juga ya. team, tos-tosan. Bisa enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bantu. Masih bisa ya. Masih bisa alhamdulillah ya Allah. Saya bantu tenang. Iya iya. Tapi ngomong soal pasangan, Kiki baru aja nikah. Oh iya. Alhamdulillah. Selamat Ki. Akhirnya Pecah anak telur bontot. Itu kapan Ki? Tanggal 1 November kemarin. Oh, ini Baru dong. Baru. Emang sengaja ya? Emang ngadain acara jadi cuma akad doang, keluarga doang. Ah. Nah itu emang sengaja atau pas pandemi nih nggak usah undang-undang orang apa gimana? Alhamdulillah kebetulan. Enggak. Gue sih udah ngelis undangan tuh banyak kan. Tapi akhirnya para undangan cuma gue minta doa doang gitu. Iya. Mohon maaf nggak bisa ngundang. Lu nggak ngirim via Zoom? Enggak. Enggak ya? Karena temen gua ada yang nikah via Zoom. Tetap Tadinya mau rencana gitu tapi ada kendala teknis jadi nggak jadi. Wah gokil. Dan alhamdulillahnya juga sekarang lebih awet sampo sama sabun. Mukanya lagi ngantuk-ngantuknya Kiki sekarang. padahal apa sih nggak mandi? Jadi kalau sebelumnya kan habis mulu. Bener. Mandi. Habis. Bener. Enggak karena Kiki rambutnya keriting. Iya. Justru kan dipakai buat mandi terus. Iya bener. Ya kan keramas terus jadinya. Betul. Tapi kalau sekarang stok ada, stok ada terus kan maksudnya. Samponya ada terus. Jadi enggak sekarang jadi fungsi alat itu jadi ada 2. Alat itu alat apa sih? Iya, alat betul. fitness. Ya, alat bekerja. Alat bekerja. Apa produksi? Iya, Nah, ada itu. produksi ya betul. Ada 2 fungsi Ada ya. 2 fungsi. Iya. Kalau kemarin kan cuma buat buang air kecil doang. Benar. Nah, sekarang buat Dipamerin. Jadi sekarang bukan. enggak. Gua enggak pernah bikin 19 detik ya, gua enggak pernah bikin. Si goblok. Dibahas. Gini. Ini kan The Massive tuh berlima loh. 9 detik apa sih? 9 detik. Ini kan lagi Inilah. COVID-19. Iya. Gua nggak tahu. Ada gejala-gejala dalam waktu 19 detik gitu. Gue lebih sering kayak tayangan video ceramah gitu Iya, gitu. Iya. Benar. Benar. Bagusan. Lile. Gue masukin situ aja langsung. Nih The Massive tuh harusnya berlima. Ya. Orang satu Rian mana? Rian kok Rian Rai kok. Enggak, Rai. Sabar ya. Ini Rian lu lihat dong. Maaf Rian, maaf. Maaf loh. Sampai berdiri loh padahal. Saya tadi udah mau jongkok loh. Lagi minta jongkok. Iya. Rai mana? Rai kebetulan Rai lagi istirahat karena habis operasi dia. Oh gitu. Tadi dia nyebutnya bukan Ray loh, Ray. Iya, Ray. Reynaldi. Operasi apa? Operasi apa? Ketupat. Habis operasi ketupat ya. Saluran pencernaan ya. Jadi Saluran dia habis pencernaan. operasi saluran pencernaan memang. Oke. Itu lama udah penyakit lama lah. Oh. Gitu, memang harus dioperasi. Cuma dia Menunda-nunda kemarin. nggak pernah berani katanya. Dia takut terus. Akhirnya sekarang diyakinkan. Diyakinkan sama istrinya. Iya. Ya, Alhamdulillah. kita kirim Jadi, doa aja ya. betul, Semoga cepat lekas sembuh, sembuh. lancar-lancar. Amin. Amin. Dan anaknya sehat. Amin. Bukan ya? Operasi lahiran bukan. Bang, dia kan laki weh. Kita belum pernah menemukan laki melahirkan. Tapi kalau The Massive udah nikah sebelum belum sih? Alhamdulillah sudah. Udah berarti sekarang sold out, terakhir. Gigi terakhir ya? Gigi Sold out. bontot. Sold out, enggak ada Tidak ada harapan lagi untuk Oh. wanita-wanita di luar Saya sana. pingin deh. Dua? Enggak mungkin dua. Erik Skamti dua tuh. Lah bener Erik Skamti dua. Benar. Iya. Fakta itu benar. Tapi ya maksudnya kan bukan nggak ada niat. Kalau sunnahnya kan Aduh, apa? Yang pakai hijab. Kita tanya yang pakai hijab. Bukan. Orang kita lagi ngobrol sama Krisyanto. Gimana Mas Krisyanto? Pakai kupluk. Pakai ciput. Goblok lu. Bahas sunnah Kan deg-degan ya. deg-degan saya. Tahu nih serem sih. Rian deg-degan bikin. Iya. Kayaknya lu pengen podcastnya tutup dah ya. Di geruduk. saya hanya ngomongin soal apa yang dibicarakan. Iya, iya. Betul. Sosial. Dan. Benar. Betul ya. Jadi bagaimana? Kajian apa yang udah dibahas sekarang? Aduh. Ini kajiannya musik aja. Iya, Kita benar. ngobrol kajian musik aja, ngobrol-ngobrol tentang musik. The Massive 17 tahun ya. Betul. Dan ini kan pandemi nih ya. Gua kemarin kan sempat wawancara mereka juga nih. Jadi The Massive tuh pandemi malah orang mah pada diem di rumah. Dia malah sibuk banget. Bikin ini, bikin itu. Emang iya ya? Iya enggak? Iya Ya, benar. ya memang Kiki karena- nikah, Rian ulang tahun Nah, iya kemarin. kan? Kalau itu bukan Emang udah tangga. bukan iya, enggak ada Karena kan kerjaan. kita kan
band yang banyak sekali hitsnya ya. Ya, jadi Pak, podcast, Pak. Dia kelihatan. Ini buat dia doang. Ini video buat dia doang, buat di rumah. Gue juga bingung. Kenapa dia tiba-tiba Bisa ada yang lihat ini. oh ya lupa gue. Enggak ada yang enggak ada yang lihat Iya. juga. Gue kira buat YouTube kan. Iya. Nggak boleh ngomongin Boleh. platform. Apa bebas Spotify, Boleh, bebas. Reso, boleh bebas kita. Terserah. Apa tadi pertanyaannya? Ya, itu dia tuh. Apa sih Jadi pertanyaannya? lupa. Iya, Kerjain 17 tahun Ya, dan kenapa? dan sekarang ngeluarin juga album akustik ya. Akustik. Bener ya. Ya. Dan yang spesialnya ini adalah Live on Abbey Road. Ya. Sebenarnya kita bikinnya tuh double album. Oh gitu. Jadi bukan cuma akustik tapi juga ada full band. 20 lagu total. Jadi ada 10. Oh gitu. 10 akustik, 10 full band. band. Ya, dan sebenarnya rencana akan kita rilis di Desember nanti yang full band. Oh, jadi ini akustik dulu. Akustik dulu. Oke. Yang Ya. akustik ini untuk Ya, kok tidur kan? Aduh maaf. Ada lalat sese tadi. Bikin malu. Kena lalat tidur sese. lagi gitu. Jadi ini dalam rangka 17 tahunnya 17 ulang tahun. Aduh, ulang tahun ke-17 Ya, Masif. Ya. Ngerilisnya yang pertama sih live akustik dulu. Ya. Oh. Tapi sebenarnya kita pengennya sih langsung double Langsung album. double album. Tapi dari label menyarankan untuk akustik dulu, setelah itu baru yang full band. Karena kita rencananya memang setiap hari Jumat itu kita sholat Jumat. Betul. Enggak. Pinter banget ya. Alhamdulillah ya Allah. Bener ya, bener. Masalahnya gue pernah, gue udah berangkat pakai sarung hari Kamis. Malu gue. Orang dia ngeduluin. Pak, mau sholat Jumat, Kamis, Pak. Aduh, saya kecepatan gitu. Iya. Itu Pulang penting lagi. loh. Penting. Iya, Informasi jadi penting beneran. sekali. Setiap hari Jumat kita rilis video live-nya. Oh, gitu. Gitu. Jadi setiap Jumat. Terus sekarang sudah video keberapa ya? Udah 9. habis kayaknya. Sudah bentar Satu lagi lagi ya. Satu terakhir. Satu lagi. Satu lagu lagi. Satu lagi. Jadi nanti di awal Desember Nah. kita akan rilis lagu-lagu yang ada di album album Abbey Road tapi yang full band. Jadi Oh, gitu. setiap hari Jumat juga Sama? rilisnya, ya. Oh, Gitu. kenapa dipilih hari Jumat? Karena itu hari baik ya. Berkah. Benar, ada Oh, berkah. benar. Benar. Menurut agama dan kepercayaan saya itu hari Iya baik. betul. Banyak juga agama yang lain juga percaya. Oh, gitu ya? Iya banyak. Jumat Agung. Betul sekali. Ada. Bagus jawabannya. Ya, membuat sedikit sulit untuk melebarkan lagi ya. Padahal kita juga nggak tahu kenapa hari Jumat. Ya biar berkah itu Iya aja. benar. Kayaknya tukang uploadnya kosongnya tanggal segitu dari Jumat tuh. Kalau dia Benar, Senin benar. sampai Kamis penuh. Karena kalau menurut Primbon hari Selasa juga kurang bagus ya. Waduh, ngeri. Primbonnya ya. Weton tuh jelek loh. Weton. Tapi sebenarnya ini yang di Abbey Road ini di rekornya kapan sih? Maksudnya di Abbey Roadnya itu kalian? Kita tuh sebenarnya rekamannya di September 2019. Oh, tahun Tahun lalu berarti. Tahun lalu. Nah, Sebelum cuma sebenarnya Covid. itu juga kita rekaman tuh juga tadinya nggak ada rencana rekaman. Karena awalnya justru kita diundang manggung di sana. Oh. Di acara Indonesian Weekend. Manggungnya itu di Tower Bridge. Terus kita manggung di satu cafe lagi ya, namanya Off the Cuff. Jadi ada undangan di dua tempat. Oke. Nah, karena kita pikir kita udah nyampe sana, kayaknya sayang kalau misalnya ada Iya, Abbey Road benar, nih. benar. Iya. Masa kita nggak sekalian sih gitu. Mau ngapain kayak yang penting kita rekaman pokoknya. Benar. Mau rekamannya gimana? Pokoknya rekaman. rekaman gitu. gitu pokoknya ya. Dan ternyata setelah kita udah urus visa dan lain-lain, udah pasti berangkat ke sana, akhirnya kita coba nyari tahu gimana cara booking studio di sana. Abbey Road, iya. Ternyata nggak gampang. Oh, nggak cuman Bang, saya 2 jam Ya, atas nama iya. kita. Atas nama siapa gitu. Ya, gitu ya. Siapa bandnya? Siapa nih? Apa sih gitu. Udah Rian Band. DP-nya berapa goceng dulu gitu. Tapi nggak ada DP nih gitu kan. Terus nggak datang. Biasanya gitu. emang. Jadi gimana tuh? Ternyata prosesnya agak cukup rumit ya. Jadi kita selain kita mengirim email ke Abbey Road, terus ternyata kita juga ada verifikasi juga. Jadi mereka perlu tahu The Massive tuh band dari mana sih? Oh. Bisa main band beneran atau enggak sih gitu? Atau punya album atau enggak? Jadi memang benar-benar yang bisa rekaman di sini itu adalah band yang memang Udah pro berarti udah. ya. Udah maksudnya udah menghasilkan karya gitu-gitu. betul ya? betul karena kalau misalnya orang punya duit banyak kan bisa Bener. Bisa kapan aja. aja rekaman Iya, di sana betul. kan. Betul. Gitu. Jadi ternyata kita perlu proses untuk
menunggu hasil mereka memverifikasi dulu, verifikasi kita dulu. Iya, oke, terima kasih. Sudah diperbaiki beberapa kali ya. Biar nggak diketawain. Lama nggak sih prosesnya untuk diverifikasi itu? Diverifikasi itu 1 bulan ya. Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Jadi waktu itu sempat ada yang bikin tegang sih. Jadi apa tuh yang bikin tegang nih? Aku suka dia bikin tegang. lebay Bang. Kenapa? Si petugasannya ngirimin foto cewek ya? Terus jadi tegang gitu kayak aduh tegang nih gitu. Nama The Massive hampir dicoret karena dari Ciledug nih. Where is Ciledug? Wah, no man. Diskriminasi itu. Tapi benar emang kita dari Ciledug. Iya. Enggak, karena waktu itu studionya penuh, Pak. Iya, jadi kita booking studio 2 waktu itu kan. Studio 2 terus ternyata studionya full semuanya. Iya, enggak taunya yang Studio 1 filmnya apa? Bukan film. Gue pikir Ini bukan teater. Mampung. Oh iya, maaf. Soalnya studio 1 simbahnya retak kan. Kalau ganti senar lebih mahal. Simbahnya robek. Anjing tuh tempat di Bekasi tuh gitu. Habis itu dipotong terus dilas ujungnya. lama-lama tinggal segini. Kalau udah mau tinggal 3 menit lagi lampunya kedip. Nyala. Satu lagu lagi. Terus Ada dibikin band, medley. ada band. Iya. Terusin. Masih Bang, masih. Jadi ngobrol nih. Oh, jangan. Studio 2. Udah. Studio 2 tutup. Apa namanya? Emang ada berapa studio di sana? Ada 3 studio. 3 studio. Penuh terus udah gitu sempat sedih juga nih kita nih karena kan tiket udah kepesen terus visa udah kita urus. Iya. Akhirnya seminggu kemudian dikabarin lagi bahwa yang ready itu studio 3 gitu. Wah, ya udah enggak apa-apa lah studio 3 karena di studio 3 itu juga sebenarnya banyak legend-legend yang udah rekaman di situ. Oh, itu tuh tiap studio tuh beda-beda sebenarnya. Yang Beda-beda. pernah Yang membedakan apanya? Ruangannya Besar ruangan juga beda. Ininya jadi ruangan, akustiknya ibaratnya gitu ya. Ya. Oh, gitu. Kalau studio 2 kan emang sudah ikonik sih karena di situ kan yang ikon The Beatles kan. The Beatles rekaman album Abbey Road Road di di situ. sana. Oh, di studio 2 itu. Studio 2. Nah, kalau studio 3 banget ya. Banyak banget ada Pink Floyd, terus ada Oh, keren juga. Queen juga pernah rekaman di situ. 1975. 1975 yang baru-baru. Iya. Banyak. Ya Beatles juga sebenarnya sempat rekaman juga di situ. Semua tapi studio dia udah sudah semua. Cuma yang paling ikonik emang studio 2. Studio Iya. 2 itu. Oke. Oh, gitu. Jadi akhirnya pakai studio 3. Studio 3. Oke. Nah, itu ngetek di sana langsung kepikiran oke, ya ini bikin akustik aja nih gitu. Nah, jadi pas kita tahu udah dapat slotnya, kita langsung mengatur strategi di Indonesia karena waktu cuma 10 jam. Hanya 10 jam. Satu shift. Oh, satu shift doang. Iya, satu shift aja. Kenapa satu shift? Karena emang kita kuatnya cuma bayar satu shift. Mahal banget. Aku suka kejujuran ini nih. Tapi boleh tahu nggak berapa satu shift? Bongkar. Kita bongkar nih Mahal harganya. Bongkar, Bay. Boleh. Ki. Gua kan enggak ikut. Lah kan gua enggak ikut. Nanti kita cerita. Kita cerita harganya dulu nih. Ya, oke, harga. Boleh tahu harganya enggak kalau boleh tahu nih ya? Kalau nggak salah tuh satu shift sekitar 30-an juta ya, kalau nggak salah ya. Iya, Satu shift. itu baru studionya aja Baru dan studio. belum termasuk alat-alatnya. Nah, Oh, kosongan gitu. jadi Kosongan. rekaman di Abbey Road itu tuh bukan cuma studionya doang yang mahal. Terus dia tuh yang mahal ada insurance-nya. Jadi setiap alat tuh di kita harus bayar. Terus udah gitu apalagi ya? Dokumentasi. Oh, itu Jadi nggak sekalian. dokumentasi di studio itu lebih mahal daripada biaya sewa studionya sendiri. Anjir. Bener. Terus apalagi ya? Terus kita sewa-sewa alat-alat yang emang kita request khusus lah, kayak ada piano gitu, terus ada Rhodes, ada gitar akustik kita sewa tuh. Jadi ya membengkaknya di situ Berarti biayanya. totalnya bisa 100-an lebih kali ya. Ratusan ya. Ratusan. Wow. Ya. Dan itu belum termasuk rock band. Enggak. Karena di sana enggak ada off band. Ya kan ini makan enggak ada makanan enggak. Nah, itu cuma termasuk kopi doang ya. Kopi gratis. Bonusnya kopi. Tapi sekarang kok gini, gue mau tanya 30 juta itu kosongan. Ada nggak yang nyewa kosongan doang? Jadi mikir gitu. Ada enggak Terus di dalam tepuk tangan. Abbey Road. Itu pertanyaan gua. Pertanyaan gua. Jadi sebenarnya kalau kita rekaman doang ya bisa aja kita bayar gitu. Maksudnya rekaman. Cuma yang kalau misalnya kita rekaman tapi nggak ada dokumentasi kan juga Iya, saya. bingung kan. Kalau orang nggak ada yang percaya, lo paling rekaman di Iya. Pondok Aren lo gitu kan. Iya. Nih gue rekaman di Abbey Road tuh.
Alah mana? Mana bukti? Iya. Karena foto aja bayar. Jadi kita untuk bisa mendapatkan foto dan juga video di dalam studio itu harus bayar. Jadi nggak boleh kita bawa sendiri. Maksudnya gini, kita boleh bawa video rights-nya. Rights-nya. Iya. Karena mereka kan bisa dibilang udah seperti museum ya. Jadi memang mereka tahu banget value si Abbey Road itu sendiri gitu. Jadi untuk bisa dapetin suasana atau video atau foto itu kita harus bayar, dan itu harganya lebih mahal dari sewa studio. Lebih mahal gitu. Ya karena si rights itu mungkin kali. Dan itu kita boleh dokumentasinya cuma di dalam studio itu aja. Gitu. Kayak di lorong-lorong itu nggak boleh gitu. Oh, jadi hanya di dalam studio aja. Dalam studio. Toilet nggak boleh toilet. Nggak boleh. Berarti cewek-cewek nggak bisa tuh foto di toilet. Nggak bisa. Berarti kalian maksudnya foto pakai handphone gitu nggak boleh juga? Nggak boleh. Pokoknya kita hanya boleh foto di studio yang kita sewa. Kalau kita mau ke studio 2 itu nggak boleh. Itu langsung ditegur. Nih Rama pernah nekat juga dia masuk ke dalam. Oh, serius cuma? Iya, jadi ditegur kan ke toilet tuh. Haram gitu. Enggak ditegur. Ngetop gua. Kayak ke toiletnya kan dianterin sama si operatornya, udah gitu pas dari toilet itu kebetulan pas naik tangga gitu. Nah, itu studio 2 sama studio 1. Ya gua udah sempet nginjek lah sambil doa. Tahun depan gua kesini lagi gitu. Terus masuk studio 1 domelin gara-gara ada lagi take buat scoring film kayaknya di rame banget orkestra gitu. Gitulah. Iya. Jadi beneran dijaga ya. Lu punya LO dong jadinya kalau mau ke toilet aja sama LO. Ya diperhatiin lah pokoknya. Kita kalau mau keluar atau kemana itu diperhatiin karena emang ada teritorialnya. Iya. Kalau mau foto harus di sini. Kita nggak boleh ke luar gitu. Iya. Segitu ketatnya ternyata. Tapi dari pengalaman kalian di Abbey Road itu, kalian ngerasain ada yang beda nggak sih dari misalkan kalian kan di sini rekaman udah sering, udah mungkin di berbagai tempat dengan berbagai orang gitu, dengan berbagai macam siapalah kerjasama segala macam. Beda nggak sih ngerasain di sana? Ya ada harga, ada kualitas ya. Memang kita di sana di treat bener-bener gitu dia. Dan dipijit. Enggak. Ayo Mas, semangat main gitarnya. Enggak di treat gitu. Jadi treat. Coba treat. Lu kayak orang petik apa gitu. Dia tadi habis kajian nih, tiba-tiba petik-petik ya. Loh, ya emang benar kan capek kan petik mangga, kita potong-potong mangga pakai jarum enak. Itu tergantung dari pikiran kita. Iya, masalahnya pikiran kita jorok. Kita nggak bisa ditolong. Jangan ke sana. Repot kita yang repot sebenarnya. Kita sendiri aja otak kita yang blow on. Di treat seperti apa nih? Apa? Ya, yang pasti kita tuh dari sebelum kita berangkat ke Inggris ke London itu memang kita sudah harus firm dulu apa aja yang akan kita pakai alatnya. Jadi di sana itu nggak bisa tuh yang tiba-tiba datang di sana terus minta kabel lagi. Nah, itu nggak bisa. Oh iya. Jadi emang harus sedetail mungkin. Iya, detail. Jadi mendingan kita requestnya lebih daripada kekurangan. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi? Why? SDM-nya pasti ya. Jadi operator-operatornya itu, engineer-engineernya. Jadi, nah engineer juga kita bayar loh. Jadi di luar sewa studio. Oh iya? Iya, kita ada kosnya lagi. Jadi kan kita harus pakai 2 engineer ya. Jadi ada Pro Tools engineer untuk software rekamannya. Sama juga siapa lagi? Sama mixer engineer. Mixer engineer, terus juga itu. Terus kita mindahin set. Itu bayar lagi. Mindahin set gimana? Mindahin set. Jadi misalkan kan kita kan ada 2 kali take ya. Akustik dan elektrik. Oh, itu setnya beda. Itu kan agak ada perubahan alat-alatnya. Posisi alat-alatnya. Iya. Itu ada biayanya loh. Karena memang ada runnernya. Jadi dan kita nggak boleh mindahin sendiri. Dorong ampli gitu ya, biaya dorong ampli. Harus ada di situ tuh di ininya dorong ampli sekian. Iya. Dan itu harus dilakukan sama si runnernya. Iya. Gokil ya, kapitalis. sangat kapitalis ya. Tapi mereka udah sangat segitu menghargainya. Iya. Sangat ngejaga kalau misalnya takutnya ada apa-ada kan gitu kan. Katanya kalau menurut manajer kita tuh di kontrak sewanya tuh ada poin kalau sampai ada tembok yang cowel gitu, misalkan gara-gara kepentok hardcase kita
Itu kena cas. Tapi kan kita udah bayar asuransinya. Oh iya. Oh itu asuransinya untuk Iya. itu ya, untuk nge-cover sih kalau ada kerusakan apa nantinya. Tapi ya Kami Kirain suruh ngaci. Enggak. dibobok dulu Pak, dibobok dulu biar bagus. Ini kita bisa bawa ke Jepara dulu nggak? Lama. Gak ada pintu ntar ya. Iya. Pakai semen putih. Jadi mereka bawa semen putih ke sana kalau ada yang saya tinggal di doang kan. Susnya. Nggak bisa ya? Repot di bandara mereka masalahnya, bukan masalah di sananya. Di sananya mah gampang. Repot masalah di bandara doang. Ya, tapi dengan ya worth it banget sih, maksudnya kita bayar segitu terus di trade sama SDM yang seperti itu juga emang ngebantu banget gitu. Terus juga hampir ya bisa dibilang sempurna kali ya kondisi-kondisi alat-alat yang kita sewa, kabel-kabel tuh nggak ada yang krek-krek gitu, Nggak ada yang karatan senarnya iya, gitu, nggak ada ya. Channel-channel nggak ada. Nggak ada yang tong teng cetak gitu, nggak ada ya. Pokoknya memang ya prima semua gitu. Perawatannya tuh Maintenance-nya gila banget sih. Bahkan kita itu gue sih kemarin request piano khusus. Jadi di Ebiro tuh ada 2 piano legend. Yang satu Steinway, yang satu mereknya gue lupa apa. Tapi yang paling legend ini yang Steinway ini, umurnya dari 1905. Anjir. Jadi itu sering dipakai sama semua artis-artis legend yang pernah rekaman di situ. Termasuk Paul McCartney tuh di The Beatles Pakai itu. paling sering pakai itu. Jadi karena umurnya dari 1905 tuh udah coak-coak gitu si tutsnya. Dan itu masih kerawat banget, soundnya masih Tapi bagus suaranya banget. masih enak bagus ya? banget gitu. Makanya ya Abbey Road bisa menamai dirinya ini sih ya, the best studio in the world sih menurut gua bener sih. Karena semua nge-treat alatnya tuh bener semua. Berarti kalian datang ke sana udah nggak bawa alat ya? Kita Mereka bawa instrumen aja yang kayak gitar satu Ah. gitu. Mereka nyiapin semua sistemnya. Oh, Tapi gitu. sesuai dengan request gitu. Iya. Oh. Tapi piano 1905 serem juga ya pasti itu ya. Iya, Pasti itu banyak mistisnya itu. Iya. Pas kita lagi main, kok mencet sendiri? Kok jadi hejut? Salah. Nggak hejut, kita nggak mau gitu. Tapi emang berasa sih apa Auranya. mistisnya sih berasa. Maksudnya karena kan studio itu kan memang udah lama dan banyak diisi Iya, sama iya. Nah, ini. musisi-musisi legend juga yang udah nggak ada juga kayak David Bowie, Iya. Freddie Mercury pernah rekaman di sana. Iya, Jadi bener. roh-rohnya mereka gue yakin tuh masih ada di situ gitu. Jadi Masih gua nongkrong ya? Masih nongkrong. Terus Jadi kayak, apaan sih lo gitu. Kalau bisa kelihatan tuh lagi nongkrong. Enggak jelek. Enggak, katanya mereka lagi istirahat bentar, Lagi istirahat, tiba-tiba ada gitu. Terus kalau kita nggak nyautin marah. Setannya seru ya. Wah, setannya nyautin nih gitu ya. itu mah gue langsung tanda tangan gue langsung. Itu kok dangdut sih? Jadi ya langsung. Tapi ada kejadian-kejadian apa nih?